Sebelum masuk ke materi konsep redoks, penting buat kalian tahu dulu pengertian bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini memiliki nama lain yaitu tingkat oksidasi. Untuk pengertiannya sendiri, bilangan oksidasi itu adalah bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan pada suatu unsur dalam keadaan senyawa atau dalam bentuk senyawa. Nah, untuk memberikan bilangan oksidasinya ini ada sebuah aturan yang disebut aturan bilangan oksidasi. Yang pertama ada aturan untuk unsur bebas. Nah, jadi bilangan oksidasi ini kan aslinya itu dalam bentuk senyawa. Tapi kalau dalam bentuk unsur bebas, biloksnya adalah 0. Contohnya misalkan monoatomik Na, Mg, Fe, Au, dan unsur logam lainnya yang tidak berada dalam bentuk senyawa itu biloksnya adalah 0. Kalau diatomik seperti H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Untuk yang poliatom seperti S8 dan P4. Jadi perlu kalian ingat kalau dia tidak berada dalam bentuk senyawa maka biloksnya adalah 0. Nah, sekarang untuk aturan dalam bentuk senyawa yaitu aturan utamanya ya. Yang pertama adalah jumlah biloks senyawa yaitu sama dengan 0. Contoh, misalkan kita punya senyawa NaOH. Nah, total biloksnya ini adalah 0. Begitu juga H2SO4, biloksnya adalah 0. MgCl2, biloksnya juga 0. Di semua senyawa, total biloksnya itu adalah 0. Selanjutnya, biloks untuk halida, sama dengan -1. Siapa aja sih halida ini? Halida itu adalah FCl, Br, atau I. Halida itu nama lain untuk golongan 7A. Nah, contohnya HCl. Biloks Cl-nya itu -1. Contohnya lagi KBr, biloks Br-nya adalah -1. Selanjutnya KF, F-nya adalah -1. HI, I-nya juga -1. Jadi terlihat kan perbedaannya dalam unsur bebas dan senyawa. Kalau unsur bebas dia nilainya 0, tapi kalau dalam bentuk senyawa nilainya -1. Nah, selanjutnya biloks H yaitu +1. Contoh untuk unsur H dalam senyawa seperti HNO3. Untuk H-nya itu +1 biloksnya. HCl, H-nya juga +1. H2O. Nah, ini +1 kemudian dikali sama indeks 2 jadi +2, tapi aslinya tetap +1. Selanjutnya biloks O yaitu -2. Nah, contoh misalkan kita punya senyawa H2O. Untuk biloks O-nya itu adalah -2. Selanjutnya biloks untuk golongan 1A. Nah, untuk semua unsur 1A itu biloksnya +1. 2A +2. 3A itu hanya untuk Al yang biloksnya tetap 3+. Kalau selain Al itu bisa berubah-ubah. Contoh golongan 1A ada Na+ sama dengan +1, K+ sama dengan +1. Golongan 2A Mg2+ sama dengan +2, Ba2+ sama dengan +2. Nah, jadi untuk golongan 1A, 2A, dan 3A itu biloksnya sebenarnya sama dengan muatannya. Karena muatannya kalau golongan 1 pasti plus, kalau golongan 2 pasti 2+, dan golongan 3 3+ untuk Al. Kemudian ada pengecualian nih untuk biloks H dan O. Jadi ini kan aturan utamanya +1 dan -2. Tetapi jika H di dalam hidrida, contohnya NaH, maka biloksnya H itu sama dengan -1. Kenapa? Karena pasangannya itu adalah Na. Na itu golongan 1A yang nilainya mutlak +1. Kemudian O. O dalam F2O itu untuk biloks O-nya sendiri akan berubah menjadi +2. Karena biloksnya F itu lebih elektronegatif. Jadi F akan bernilai negatif dibandingkan O.
Kemudian O dalam peroksida. Peroksida itu seperti H2O2. Nah, biloxnya O itu adalah -1. Kenapa? Karena biloxnya H itu +1. Jadi dia menyesuaikan menjadi -1 juga agar hasilnya netral. Selanjutnya O dalam senyawa superoksida. Contohnya itu ada KO2. Nah, ini nilai bilox untuk O-nya akan bernilai negatif setengah. Negatif setengah kalau dikali dengan angka indeks jadi negatif 1. Pas dengan biloxnya K yang mutlak +1. Jadi +1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Maka bilox senyawanya KO2 adalah 0. Sesuai dengan aturan jumlah bilox senyawa kan? Aturan yang ketiga ialah ion poliatomik. Nah, untuk ion poliatomik, biloxnya itu sama dengan muatannya. Contoh, ion poliatomik SO4 2-. Muatannya 2-, jadi harga biloxnya -2. NO3-, -1. PO4 3-, -3. NH4+, +1. Masih banyak contoh ion poliatomik lainnya. Kalian tinggal lihat aja di tabel anion poliatomik. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi. Nah, yang digarisbawahi itu ada Mn, Cl, S, dan Cr. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang MnO2. Ingat aturan senyawa itu sama dengan 0, kemudian O-2 dikali harga indeksnya jadi -4, maka Mn bernilai positif 4. Selanjutnya NH4Cl. Nah, sama dengan 0 lagi kita tulis. Kemudian NH4 ini itu berasal dari ion poliatomik yang nilainya adalah +1. Jadi untuk sama dengan 0, nilai Cl-nya adalah -1. Selanjutnya H2SO4. Nah, di sini SO4 itu ion poliatom juga, yaitu 2-. Tetapi yang ditanyakan di soal itu hanya S-nya aja. Jadi kita nggak bisa ngitung dia pakai aturan ion poliatomik. Kita harus hitung sendiri-sendiri. Jadi kita tulis lagi bilox senyawanya sama dengan 0, kemudian O-2 dikali 4 jadi -8. Nah, H itu biasanya kan +1 dikali 2 jadi +2, maka S-nya bernilai positif 6 agar mencapai netral yaitu 0. +2 tambah +6 jadi +8 kan, dikurang 8 sama dengan 0, selesai. Nah, untuk CrO4 bilox sama dengan muatannya yaitu -2. Kemudian untuk O, -2 dikali 4 jadi -8, maka Cr-nya +6. +6 dikurang 8 sama dengan -2, selesai. Soal nomor 2, bilangan oksidasi tertinggi atau mangan terdapat pada. Oke, di sini kita disuruh pilih nih. Nah, kita cari dulu untuk yang A. Nilai A untuk MnO itu kan sama dengan 0. Kemudian O-2, maka Mn-nya +2. MnO2 sama dengan 0 lagi, -2 kali 2, -4, maka Mn-nya +4. MnSO4 sama dengan 0, SO4-nya -2, maka Mn-nya +2. KMnO4 sama dengan 0, O-nya -2 kali 4 jadi -8, K-nya +1 karena golongan 1, dan Mn-nya jadi +7, agar nilainya sama dengan 0. Nah, yang E sama dengan 0 lagi, -2 kali 4 jadi -8, K-nya tadi +1 kan, +1 dikali 2 jadi +2, dan Mn-nya jadi +6. Jadi yang terbesar adalah D, yaitu +7. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.